Dan Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Takutlah kalian kepada neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan, dan itu dipersiapkan untuk orang-orang kafir. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga iringan salam tetap kita hadiahkan kepada Rasul kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, malam ini kita akan membahas tema nasihat seputar amalan-amalan yang dengan sebab amalan itu jasad kita tidak akan tersentuh dengan api neraka. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Al-Quranul Karim banyak peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala tentang neraka. Seperti Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wattaqun naral lati uiddat lil kafirin. Takutlah kalian kepada neraka yang telah diperuntukkan untuk orang-orang kafir. Dan Allah juga mengatakan, fa'anzartukum naran taladha. Aku peringatkan kalian dari neraka yang menyala-nyala. Dan Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Takutlah kalian kepada neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan, dan itu dipersiapkan untuk orang-orang kafir. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Artinya Al-Quran di banyak ayatnya senantiasa mentahdzir, memperingatkan tentang neraka ini. Kenapa demikian? Karena tidak ada manusia yang sanggup masuk neraka walaupun hanya sekali celupan. Ingat hadis Nabi SAW ketika didatangkan seorang laki-laki yang ketika di dunia laki-laki ini adalah orang yang paling nikmat, tidak pernah merasakan keperitan dunia, mulai dari lahir sampai mati senang saja hidupnya. Tapi ditakdirkan laki-laki ini termasuk penghuni neraka. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala celupkan satu kali celupan di neraka. Kemudian Allah tanya, hal marra bika min ni'amin qat? Apakah masih teringat kelezatan-kelezatan yang pernah kau lalui walaupun sedikit? Maka dia mengatakan, tidak ya Rabb. Bayangkan satu celupan menghilangkan memori kenikmatan yang pernah dilalui selama di dunia. Padahal seperit apapun azab di dunia ini,
masih kita bisa bayangkan. Pernah senang itu masih bisa kita bayangkan. Tapi orang yang pernah dicelupkan di neraka itu tidak akan pernah bisa membayangkan kenikmatan yang pernah dirasakan. Dari sini menunjukkan bahwa ngeri sekali orang masuk neraka itu baru satu kali celupan. Macam mana pula orang yang sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun, bagaimana pula dengan orang-orang yang dikekalkan di dalamnya. Makanya Al-Quran bagaimana mensifati orang-orang yang beriman yang takut kepada neraka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Orang-orang yang beriman, mereka senantiasa mengharap rahmat Allah dan senantiasa takut dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga mengatakan, walladzina hum min adzabi rabbihim musyfiqun. Dan orang-orang yang mereka dengan azab Rabb mereka sangat dan teramat sangat takut. Bahkan saking neraka ini menakutkan, ikhwatu fiddin, Nabi SAW selalu mengajarkan doa kepada kita agar kita senantiasa isti'adzah, berlindung kepada Allah dari azab neraka ini. Lihat dalam salat, sebelum tasyahud akhir, sebelum salam, Nabi SAW mengajarkan 4 perlindungan kan. Salah satunya adalah Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab jahannam. Itu kita baca setiap solat. Pada tasyahud akhir itu, baik solat sunnah atau solat wajib. Bahkan Nabi SAW juga dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an senantiasa membaca doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Ya Allah, jauhkan aku dari azab neraka. Bahkan disebutkan juga dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW juga banyak berdoa dengan doa Allahumma inni a'udzubika min harri jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari panasnya neraka jahannam. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah mengatakan, "Lau nada munadin minas sama." Kalau sekiranya ada panggilan yang berasal dari langit, ayyuhan nas innakum dakhilunal jannata kullakum illa rajulan wahidan la khiftu an akuna ana. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, kalau seandainya yang memanggil itu mengatakan, wahai manusia, kalian semua masuk surga kecuali satu orang, maka Umar mengatakan, jangan-jangan itu aku. Saking takutnya dengan neraka itu. Bahkan dikisahkan dari Abdullah ibn Ar-Rumi, dia mengatakan, ballagani, telah sampai kepadaku, anna Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu qala, bahwa Utsman ibn Affan mengatakan, lau anni bainal jannati wan nar, kalau sekiranya aku didudukkan antara surga dan neraka, wala adri ila ayyatihima yu'maru bihi, dan aku tidak tahu aku ini diperintahkan kemana, berjalan ke surga kah ke neraka kah, maka Utsman mengatakan, lakhtartu an akuna ramadan qabla an a'lam ila ayyatiha asir. Maka aku berharap aku jadi tanah saja, jadi debu saja, sebelum aku tahu kemana aku harus melangkah. Saking takutnya dia dimasukkan ke neraka. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bahkan ulama salaf, semata-mata mereka melihat api di dunia saja, mereka sudah terbayangkan itu api neraka. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyinggung soal api di dunia, dan Allah tutup ayatnya dengan mengatakan, nahnu ja'alnaha tadhkiratan, kami jadikan api dunia itu untuk mengingat akan api yang lebih besar daripada api dunia, maksudnya api neraka. Disebutkan oleh Abu Hayyan At-Taimi,
Dia mengatakan sami'tu mundu 30 sanatan anna Abdullah ibn Mas'udin marra 'ala alladhina yanfukhuna 'ala al-kir fasaqata. Akhrajahu al-Imam Ahmad. Kata Abu Hayyan At-Taimi, aku mendengar sejak 30 tahun Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an apabila lewat di sebuah pandai besi, kemudian dia melihat ada kipas yang sedang mengkipas-kipasi api, kemudian menyalalah api itu, maka langsung terbayang azab neraka. Dia pun kemudian jatuh dan pingsan. Dan senada juga dikatakan oleh Sa'ad ibn Akhrum, dia mengatakan kuntu amsi ma ibni Mas'ud, aku pernah berjalan bersama Ibnu Mas'ud, famarra bil haddadin, maka kami lewati orang-orang yang sedang membuat senjata di pandai besi. Wa qad akhraju hadidan minan nar, dan mereka sedang mengeluarkan besi yang berwarna merah dari api itu. Maka Ibnu Mas'ud melihat api itu, fabaka, dia pun menangis. Kemudian dia pun tersungkur dan pingsan. Begitulah para ulama salaf ikhwatu fiddin muliakan Allah Subhanahu wa taala, takutnya mereka kepada neraka sampai api di dunia saja mereka bayangkan itu neraka, sehingga sebagian mereka menghalangi untuk tertawa. Saking kalau mereka teringat neraka itu, mereka tidak mau tertawa lagi. Seperti yang dikatakan oleh Sa'id bin Zubair radhiyallahu anhu, dia mengatakan ketika Hajjaj berkata kepada Sa'id bin Zubair, "Ballaghani annaka lam tadhhab." Telah sampai kepadaku bahwa engkau tidak pernah tertawa, tidak pernah tersenyum. Kenapa? Maka Sa'id bin Zubair mengatakan, "Kaifa adhhab wa jahannam qad su'irat wal aghlal qad nusibat waz zabaniyah qad uidat." Bagaimana aku bisa tertawa, kata Sa'id bin Zubair, sementara jahanam sudah dinyalakan, rantai sudah disiapkan, dan malaikat-malaikat zabaniyah penyeret orang ke neraka sudah siap menyeret kita. Bagaimana aku akan tertawa, kata Sa'id ibn Zubair radhiyallahu anhu. Makanya Rasul mengatakan, lau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Kalau kalian tahu apa yang ku tahu tentang neraka, sungguh kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, setelah kita tahu bagaimana kondisi para ulama tentang neraka, maka kita masuk pada poinnya, tidak memperpanjang mukadimah. Apa saja amalan-amalan yang bisa menghindarkan kita dari api neraka? Yang pertama, qaulu la ilaha illallah bi ikhlasin wa yaqin. Ucapan kalimatut tauhid la ilaha illallah tentu dengan keikhlasan dan dengan keyakinan. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu, ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbihi illa harramahu Allahu 'alan nar. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Mu'adz, tidaklah seseorang bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, sidqan min qalbihi, dengan penuh kejujuran dalam hatinya, illa kecuali harramahullahu alaihin nar, Allah haramkan padanya neraka. Tentu bukan hanya sekedar mengucap, ya, bukan hanya sekedar mengucap kalimat la ilaha illallah. Tentu namanya kalimat la ilaha illallah itu kan ada syurutnya, ada syarat-syaratnya, ada rukun-rukunnya.
Karena banyak di masyarakat itu mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi masih melakukan praktek kesyirikan. Lisannya la ilaha illallah tapi masih suka datang ke dukun. Lisannya mengucapkan la ilaha illallah tapi masih percaya dengan tangkal dan jimat. Lisannya mengucapkan la ilaha illallah tapi masih percaya dengan klinik-klinik, khurafat-khurafat. Maka ini tidak manfaat kalimat itu. Jadi kalimat itu maksudnya adalah dengan segala konsekuensi dan makna yang terkandung pada kalimat la ilaha illallah, baru akan manfaat kalimat itu. Ini yang pertama. Yang kedua, husnul khuluqi walayyinul janib. Baik akhlak, supel, bersikap mudah, dan tidak mempersulit orang lain. Disebutkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Ala ukhbirukum, maukah kuhabarkan kepada kalian," kata Rasul, "biman yahrumu 'alan nar, sesiapa yang Allah haramkan padanya masuk neraka, au biman tahrumu 'alaihin nar, atau sesiapa yang diharamkan padanya api neraka." Kemudian Rasul mengatakan, "Ala kulli qaribin hayyinin layyinin sahlin." Rasul menyebutkan dari akhlak itu 4 sifat. Pertama, qarib. Qarib itu artinya supel dengan orang, dekat dengan orang, mudah bergaul. Yang kedua, hayyin. Hayyin, lembut orangnya, tenang, tidak gegabah, mudah, ya, itu disebut hayyin namanya. Kemudian kata Rasul, layyin, dalam bicara santun, tidak mudah marah. Dan yang terakhir, sahlin, suka mempermudah urusan orang, tidak berbelit-belit, dimintai pertolongan mudah sekali. Intinya bahwa 4 perkara ini termasuk akhlak. Makanya Nabi SAW mengatakan, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara wa samhan idza qada wa samhan idza iqtada. Semoga Allah merahmati seseorang yang mempermudah ketika menjadi pembeli, ketika menjadi penjual, ketika meminjami uang, dan ketika membayar hutang. Apa maksudnya mempermudah ini? Di masyarakat kita tahu bahwa terkadang ada penjual dan pembeli itu dua-duanya mempersulit. Tetapi Islam mengajarkan tidak demikian, dan ini suksesi perdagangan di zaman Nabi. Ketika orang-orang Yahudi itu mempersulit, maka Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, semoga Allah merahmati orang yang mempermudah. Mempermudah. Umpamanya kita jadi penjual nih, Anda jual apa gitu kan, kemudian kita ada datang pembeli kepada kita, mudahkan pembeli itu. Dengan cara apa? Dengan cara bersedekah. Contoh, dia beli 1 kilo jeruk, kita kasih 1 kilo, tambah lagi sedikit, tanpa dia tahu. Dan ini bentuk sedekahus sir namanya. Sedekah yang tidak ada tahu kecuali penjual dengan Allah saja. Pembeli kan tahunya 1 kilo, padahal lebih itu sebenarnya. Ini namanya sedekahus sir, dan sedekahus sir itu tudfi'u ghadabar, bisa memadamkan kemurkaan Allah. Akhirnya dengan cara itu berkah jualannya, berkah keluarganya, berkah hasilnya, karena tidak ada yang tahu sedekahnya kecuali dengan Allah saja. Dan kalau menjadi pembeli juga sama mempermudah. Kadang gara-gara kembalian 1.000 atau 2.000 perak, kita ini selaku wa ta'ala, atau selain daripada jihad tetapi dalam rangka ketaatan kepada Allah, jadi bisa melangkahkan untuk jihad berperang, atau melangkahkan ke tempat-tempat yang sifatnya di situ ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kayak antum datang ke majelis ta'lim, berjalan,
Ini masuk juga. Nabi SAW mengatakan, man ighbarrat qadamahu fi sabilillah sa'atan min naharin fahuma haramun 'alan nar. Barang siapa yang kedua kakinya terkena debu di jalan Allah satu waktu di siang hari, maka kedua kakinya akan diharamkan dari api neraka. Dalam riwayat, man ighbarrat qadamahu fi sabilillah harramallahu 'alan nar. Barang siapa yang kakinya berdebu karena melangkahkan ke tempat yang di situ jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah haramkan padanya api neraka. Jadi kalau kaki kita berjalan dalam rangka ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, entah berupa salat ke masjid, thalabul ilmi, bersilaturahim, atau lebih daripada itu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, berperang begitu kan, maka masuk pada hadis ini, Allah haramkan padanya api neraka. Kemudian yang keempat, as-salatu, menjaga salat. Kata Nabi SAW, man hafadha 'ala as-salawatil khamsi ala wudu'iha wa mawaqitiha wa ruku'iha wa sujudiha yaraha haqqan lillahi alaihi hurrima 'alan nar. Kata Nabi SAW, barang siapa yang menjaga salat 5 waktu, mulai dari wudunya dia jaga, waktu-waktunya dia jaga, ruku dan sujudnya dia jaga. Jadi 4 perkara yang dijaga dalam salat itu. Pertama wudunya, kedua waktunya, ketiga rukunya, keempat sujudnya, maka Allah haramkan padanya neraka. Kenapa kemudian di sini 4 perkara ini? Karena 4-empatnya memiliki keistimewaan tersendiri. Adapun wudu, jelas merontokkan semua dosa-dosa kita lewat air wudu itu. Adapun menjaga waktu karena itu seafdal-afdalnya amal. As-salatu ala waktiha, salat tepat waktu. Adapun ruku dan sujud itu merontokkan semua kesalahan kita. Karena ketika kita salat itu, ketika kita mulai takbiratul ihram, maka Allah letakkan dosa-dosa kita itu di pundak dan kepala. Jadi setiap kita salat itu Allahu Akbar, maka Allah letakkan dosa itu di pundak kita dan kepala kita. Setiap kita ruku, disitulah berjatuhan dosanya. Setiap kita sujud, disitulah berjatuhan dosanya. Makanya wajar kalau Nabi SAW mengatakan, bagaimana pendapat kalian kalau di depan pintu rumah kalian ada sungai yang sangat jernih, kemudian kalian mandi 5 kali di sungai itu, bukankah bersih badan kalian? Ya, tentu bersih. Kata Rasul, begitu pula dosa apabila digempur dengan sholat 5 waktu, seperti itulah bersihnya. Dan pembersihan dosa ketika sholat itu kapan? Saat ruku dan sujud. Makanya Rasul mengatakan, amma fir ruku fa'adzimu fihi rabb, wa amma fis sujud fajtahidu fihi du'a faqaminun an yustajabulah. Adapun dalam posisi ruku, kata Rasulullah, besarkan Allah di situ, subhana rabbiyal azim. Adapun di sujud, berdoalah sungguh-sungguh di situ, karena itu tempat di mana tidak ada yang ditolak doa-doanya. Lah siapa yang menjaga 4 perkara ini, Allah haramkan neraka padanya. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Kemudian yang nomor 5, al-muhafadzatu ala 4 raka'atin qabla zuhri wa 4 ba'daha. Berusaha menjaga salat 4 rakaat sunnah sebelum zuhur dan 4 rakaat setelahnya. Tentu 2 kali salam, 2 kali salam ya. 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudahnya, dengan 2 kali salam, 2 kali salam. Disebutkan dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala dalam Sahih Tirmizi, dari hadis Ummi Habibah radhiyallahu an, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, aku mendengar Rasul bersabda, man hafadha ala 4 raka'atin qabla zuhri wa 4 ba'daha harramallahu 'alan nar. Barang siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudah zuhur, maka Allah haramkan neraka padanya.
Tentu orang yang istiqomah ya. 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelahnya. 2 rakaat, 2 rakaat. Dan yang dimaksud 4 rakaat sebelum zuhur tentu yang rawatib 2 rakaat saja. Setelah zuhur kan. Adapun sebelum zuhur ada yang mengatakan rawatib 4 rakaat. Makanya ketika perselisihan ulama, salat sunnah rawatib itu berapa rakaat? Ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan 12. Yang mengatakan 10 berarti 2 rakaat sebelum zuhur, yang mengatakan 12 4 rakaat sebelum zuhur. Di situ perbedaannya. Baik, kemudian yang nomor 6. Zikrullah wa tauhidu indal maut. Senantiasa berzikir kepada Allah dengan zikir tauhid la ilaha illallah saat menjelang kematiannya. Disebutkan dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu dan Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma annahuma syahida ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, keduanya menyaksikan Rasul bersabda, idza qala al-'abdu, apabila seorang hamba, ini anjuran bagi orang yang sedang sakit parah ya. Kalau ada saudara kita yang sedang sakit parah gitu kan, antum kasih amalan ini sama dia, kasih amalan ini sama dia, suruh dibaca. Apa amalannya? Idza qala al-'abdu, apabila seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah wallahu akbar, yaqulullahu azza wa jal, maka Allah akan membalas dan mengatakan sadaqa abdi, hambaku telah benar, la ilaha illa ana wa ana akbar. Jadi apabila seorang hamba mengucapkan tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, Allah maha besar, maka Allah akan mengatakan hambaku telah benar, karena memang tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali aku, dan aku adalah maha besar. Wa idza qala al-'abdu la ilaha illallah wahdah, dan apabila seorang hamba mengucapkan tidak ada sembahan yang berhak disembah saja kecuali Allah saja, qala, maka Allah katakan sadaqa abdi, hambaku telah benar, la ilaha illa ana wahdi, karena tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali aku saja. Wa idza qala al-'abdu, apabila hamba mengucapkan la ilaha illallah la ilaha illallah la syarikana, la ilaha illallah la syarikana, qala sadaqa abdi la ilaha illa ana wa la syarikani, dan apabila hambaku mengucapkan tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan tidak ada sekutu baginya, maka Allah katakan telah benar hambaku, karena memang tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali aku, dan aku tidak punya sekutu. Wa idza qala al-'abdu la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu, qala sadaqa abdi la ilaha illa ana lil al-mulku wa liyal hamdu, liyal mulku wa liyal hamdu. Apabila hambaku mengatakan tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, bagi dia kerajaan dan pujian, maka Allah mengatakan telah benar hambaku, memang tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali aku, dan aku punya kerajaan dan aku punya pujian. Wa idza qala al-'abdu la ilaha illallah wa la haula wa la quwata illa billah, qala sadaqa 'abdi la ilaha illa ana wa la haula wa la quwata illa bi. Apabila hambaku mengatakan tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali Allah, maka Allah katakan telah benar hambaku, karena tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali aku, dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali semua milikku. Kemudian di ujung hadis kata Rasulullah, man razaqahunna inda mautihi, kalau dia membaca zikir-zikir ini kemudian Allah takdirkan dia mati, lam tamassahun nar, maka neraka tidak akan menyentuhnya. Ya, jadi ini amalan ini kasih sama orang-orang yang sakit atau kita sedang sakit. Apa saja coba? La ilaha illallah Allahu akbar, 1. La ilaha illallah wahdah, 2. La ilaha illallah la syarikalah, 3.
La ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu. 4. Dan yang terakhir, yang kelima, la ilaha illallah wa la quwata illa billah. Ini 4 kalimat, 5 kalimat. La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wahdah. La ilaha illallah la syarikalah. La ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu. La ilaha illallah wa la haula wa la quwata illa billah. 5 kalimat. Apabila dibaca bagi orang sakit dan Allah takdirkan dia meninggal, apa kata Rasul? Neraka tidak akan menyentuhnya. Ini yang nomor 6. Yang nomor 7. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala dalam Sahih Al-Jami. Yang nomor 7, al-buka min khasyatillah wal hirasatu fi sabilillah. Menangis karena takut kepada Allah. Kemudian dia tidak tidur dan terjaga dalam rangka di jalan Allah. Dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, Rasul mengatakan, ainani la tamassahuman nar. Ada 2 mata, kata Rasul, tidak akan disentuh api neraka. Ainun bakat min khasyatillah wa ainun batat tahrusu fi sabilillah. 2 mata yang senantiasa menangis karena takut kepada Allah, dan mata lainnya dia senantiasa terjaga dan tidak tidur karena di jalan Allah. Kita ingat hadis tentang sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli. Ada 7 kelompok yang akan mendapatkan naungan arsy di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Siapa 7 orang itu? Salah satunya wa rajulun dzakarallah khaliyan fafadat aina. Seorang laki-laki yang bangun di tengah malam, kemudian dia mengingat Allah sampai dia menangis karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah namanya ainun bakat min khasyatillah. Mungkin antum baca Quran, ketika sholat kemudian terlintas ayat-ayat azab, antum menangis. Atau antum merenung dosa-dosa antum, takut masuk neraka, kemudian menangis. Pokoknya intinya adalah mata yang senantiasa takut karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, orang-orang yang menjaga di jalan, seperti orang-orang Gaza tuh, hari ini. Mana bisa tidur mereka? Hari-hari mereka digempur oleh tentara Zionis. Mereka berada di ribat. Mata-mata mereka tidak akan disentuh neraka, karena mereka berada di ribat masalahnya. Ini juga yang nomor 7. Kemudian yang nomor 8, ghaddul basar, berusaha menundukkan pandangan kepada yang diharamkan Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani dalam kitabnya As-Sahihah, salasatun la tara a'yunuhumun nar. 3 manusia engkau tidak akan melihat mata-mata mereka di neraka. Ainun harasat fi sabilillah, mata yang senantiasa terjaga di jalan Allah. Wa ainun bakat min khasyatillah, mata yang senantiasa menangis karena takut kepada Allah. Wa ainun, di sini syahidnya, ghadat an maharimillah, mata yang senantiasa menundukkan pandangan dari hal-hal yang diharamkan Allah. Dia senantiasa menundukkan pandangan, dia tidak mau melihat yang diharamkan Allah Azza wa Jalla. Nampak ada khamr, dia palingkan. Nampak ada aurat, dia palingkan. Apapun yang diharamkan Allah, dia akan berusaha memalingkan matanya. Kemudian yang nomor 9, as-sabru ala faqdil walad, sabar ketika kehilangan anak. Mungkin baru melahirkan meninggal, atau mungkin sudah besar tapi belum balik meninggal. Maka kalau kita sabar, kata Nabi SAW, la yamutu li ahadin minal muslimin salasatun minal waladi fatamassakun nar illa tahillatal qasami, muttafaqun alaih. Seorang muslim yang ditinggal mati 3 orang anaknya, niscaya tidak akan disentuh api neraka kecuali hanya sekejap. Ada yang mengatakan takhillah,
Al-qasam di sini artinya kecuali hanya lewat di titian saja. Bahkan dalam riwayat yang lain Nabi SAW mengatakan, faqalat imra'atun inda Rasul SAW, ya Rasulullah, awithnan? Qala awithnan. Rasul kau menyebutkan 3 anak yang meninggal, bagaimana kalau 2? Apa juga sama? Kata Rasul, ya 2 pun sama. Bagaimana kalau 1? Ya sama 1 juga. Artinya yang penting ketika anak itu meninggal, kita sabar. Karena kematian anak itu sering saya ulang-ulang, beda dengan kematian pasangan ataupun orang tua. Kalau kematian pasangan, cari pasangan lain, selesai sedihnya. Kematian orang tua sebentar saja, habis itu rebutan warisnya. Tapi kematian anak ini tidak bisa digantikan. Tidak mungkin kita mengambil anak orang. Gimana caranya? Makanya orang-orang awam itu, yang saya perhatikan tuh, kalau kematian anak itu terpikir anaknya, bukan mikir dianya, tapi mikir anaknya. Anak yang sudah dikubur tuh dipikir sama dia. Datang hujan, gimana dia kehujanan katanya. Tuh gitu kan, panas terik, kasihan kali lah dia kepanasan katanya. Nanti gelap-gelap malam-malam termenung, sama siapa lah dia sekarang katanya, gelap kasihan kan. Itu orang awam kan gitu biasanya. Padahal anak itu yang seneng masukkan surga ruhnya tuh. Tapi orang tua yang menangisi belum tentu dia masuk surga. Harusnya kan ada malaikat. Apa yang dikatakan orang tuanya? Hamidaka wastarja. Dia mengucapkan alhamdulillah, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Maka Allah katakan, kalau begitu bangunkan 1 rumah di sorga, wasammuhu baitul hamdi. Kasih nama istananya baitul hamdi. Harusnya orang tua ketika meninggal anaknya bersyukur. Alhamdulillah, dia jadi syafaat saya pada hari kiamat. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Itu maksudnya. Jangan larut dengan kesedihan. Buat apa dia sudah masuk surga anaknya? Harusnya dia mikir dia lah kan begitu. Belum tentu saya nanti kalau saya nggak masuk surga nggak ketemu anak saya. Harusnya kan berpikir begitu kalau saya tidak baik. Yang dipikirkan kita, jangan baik kita. Itu maksudnya. Makanya di sini Nabi SAW memberikan pahala kepada orang yang sabar karena kematian anaknya, bahwa dia tidak akan disentuh api neraka. Kemudian yang tersebut, salatul fajri fi jama'atin. Salat fajar dengan berjamaah. Kata Nabi SAW, man shalla lillahi arba'ina yawman. Afwan, bukan salat fajar, salat jamaah, salat berjamaah. Man shalla lillahi arba'ina yawman fi jama'atin yudrik at-takbiratal ula kutibat lahu bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Siapa yang sholat karena Allah 40 hari saja, 40 hari, syaratnya apa? Dia 40 hari berjamaah terus dan dia mendapatkan takbiratul ihram imam 40 hari berturut-turut, dan dia mendapatkan takbiratul ihram imam, maka Allah akan catat kepadanya 2 perkara. Pertama, neraka tidak akan menyentuhnya. Yang kedua, sifat munafik tidak ada pada badannya, tidak punya sifat nifak, dan neraka tidak akan menyentuhnya. Syaratnya tadi 40 hari berturut-turut sholat berjamaah, dan dia tidak ketinggalan takbiratul ihram imam. Ya, ini yang nomor 10. Kemudian yang nomor 11 baru sholat fajar dan sholat asar terbiasa pada waktunya. Sholat fajar dan sholat asar terbiasa pada waktunya. Karena 2 sholat ini disebut sholat wusta. Nabi SAW mengatakan, la yali jinnah man shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Tidak akan disentuh api neraka orang yang sholat sebelum terbit matahari alias fajar dan sebelum terbenam matahari alias asar.
Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta." Jaga oleh kalian 5 waktu salat, terutama salat wusta. Wusta dalam bahasa Arab itu artinya tengah-tengah. Tapi wusta dalam ayat ini maksudnya salat yang paling mulia, yang paling tinggi. Sebagai Allah mengatakan, "Wa ja'alnakum ummatan wasata." Dan kami jadikan kalian umat yang wasat, artinya yang tinggi, melebihi umat-umat yang lainnya. Jadi salat wusta itu salat yang mengungguli salat-salat yang lainnya. Ulama berselisih pendapat kepada 3 perselisihan. Yang pertama, ada yang mengatakan salat wusta itu salat asar. Karena salat asar itu dikatakan wusta berdasarkan nas. Memang Rasul yang ngomong salat asar itu salat wusta. Saat Rasul menjaga parit Khandaq, kemudian musuh terus menyerang sampai Rasul salat asar di waktu maghrib. Marah Rasul. Rasul mengatakan, semoga Allah penuhi kuburan-kuburan orang-orang musyrik itu dengan neraka, karena mereka sudah mengakhirkan waktu salat wusta, katanya. Artinya Rasul mengisyaratkan wusta ke asar. Yang kedua, salat wusta itu salat subuh. Karena salat subuh itu tidak ada gandengannya. Kalau zuhur ada dengan asar, maghrib dengan isya. Kalau subuh dengan mana? Nggak bisa dijamah. Mau ditarik ke asar, ke zuhur tak bisa. Mau ditarik ke isya pun tak bisa. Dia sendiri, di tengah-tengah dia. Makanya disebut salat wusta, salat subuh itu. Kemudian yang ketiga, tidak, salat wusta itu bukan duhur, bukan subuh, bukan asar. Tapi salat wusta itu tidak ada yang tahu, bisa duhur, bisa maghrib, bisa isya, bisa, pokoknya dari 5 waktu itu bisa salah satunya. Salat wusta itu sama dengan Lailatul Qadar. Kita tidak tahu yang mana satu. Bisa tanggal 21, 23, 25, 27, 29. Sama dengan Ismul A'zam dalam Asmaul Husna. Maka salat wusta itu tidak tahu mana yang satu, supaya kita melaksanakan 5-5-nya sehingga bertepatan dengan salat wusta. Walaupun jumhur ulama banyak yang menguatkan salat wusta itu salat asar karena berdasarkan nas. Tapi baik asar ataupun subuh, dua-duanya memiliki keistimewaan yang sama. Karena di 2 waktu ini turun malaikat mencatat amalan kita, sehingga subuh dan asar pahalanya 2. Jadi subuh 2, asar 2. Tapi kalau zuhur, kemudian maghrib, isya cuma 1 pahalanya. Kenapa? Karena dicatat 1 malaikat saja. Kalau asar dan subuh dicatat 2 malaikat, malaikat malam dan malaikat siang. Ini yang ke-11. Yang ke-12, salatu ithnai asyrata raka'atan, menjaga salat rawatib yang 12. Kata Nabi SAW, man shalla fi yaumin ithnatai asyrata raka'atan harramallahu lahmahu 'alan nar. Barang siapa yang salat pada satu hari itu 12 rakaat, maka Allah Subhanahu wa taala haramkan dagingnya dari neraka. Kata Anas bin Malik ketika aku mendengar hadis ini, wallahi ma taraktuhunna abada. Aku tidak pernah meninggalkan 12 rakaat itu. Kata Anas bin Malik. Ya. Maksudnya 12 rakaat itu apa? 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat setelah sebelum subuh. Itu maksudnya 12 rakaat itu. Kemudian yang nomor 13, as-saharu fi sabilillah. Sahar itu artinya tidak bisa tidur karena berjaga-jaga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang yang berada di perbatasan ribat gitu ya. Rasul mengatakan, hurrimat ainun 'alan nar, diharamkan mata dari neraka, sahirat fi sabilillah, yang dia terjaga karena di jalan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang nomor 14, al-mu'min billahi wal muhibbu lahu, orang yang menanamkan keimanan kepada Allah dan berusaha mencintai Allah Azza wa Jalla. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, kata Rasul, "Thalathun man kunna fihi hurrima 'alan nar." 3 perkara kalau ada pada seseorang diharamkan padanya neraka. Kemudian Rasul mengatakan, imanun billah, pertama beriman kepada Allah, wa hubbullah, kemudian cinta kepada Allah, kemudian yang ketiga, wa an yulqa finnar fayuhraqu ahabbu ilaihi min an yarji'a fil kufri,
dilempar ke dalam neraka, dilempar ke dalam api lebih baik dibandingkan kembali kepada kekufuran. 3 perkara ini, pertama beriman kepada Allah, cinta kepada Allah, dan lebih baik dilempar ke dalam api dibandingkan balik kepada kekufuran, murtad, dan begitu seterusnya. Kemudian juga yang nomor 15, bertaubat. Ingat kisah yang membunuh 99 jiwa, harusnya dia masuk neraka kan? Tetapi karena taubatnya tidak jadi masuk neraka dia. Padahal akhirnya dia membunuh bukan 99 jiwa, digenapkan pula 100 dia bunuh. Tapi karena terus dia ingin bertobat kepada Allah, kemudian dia bertanya kepada orang alim, kemudian dituju supaya dia berangkat ke sebuah tempat yang banyak orang solehnya. Tapi Allah takdirkan di tengah jalan meninggal. Datang 2 malaikat azab dan rahmat. Kata malaikat azab, dia bagian, dia sudah membunuh 100 jiwa, pantas masuk neraka. Kata malaikat rahmat, oh tidak, dia sudah ada niat tobat, ini untukku, pantas masuk surga. Akhirnya tarik-tarikan ruh ini, maka Allah utus malaikat hakim untuk memutuskan. Kata malaikat hakim ini, kisu bainal ardaini, gini saja, ukur saja di antara 2 bumi itu, lebih dekat kemana? Lebih dekat kepada yang dituju dari desa yang banyak orang solehnya, ataukah lebih dekat kepada orang alim yang ia bertanya bagaimana cara tobatnya? Sebenarnya dia itu belum jauh dari tempat orang alim yang bertanya. Sebenarnya dia itu layak masuk neraka. Tapi karena rahmat Allah lebih luas dibandingkan murkanya, dilipat bumi sama Allah, didekatkan ke desa orang soleh itu mana. Lihat bagaimana rahmat Allah Azza wa Jalla lebih mendahului kemurkaannya. Baru ada niat taubat saja sudah, karena keikhlasannya masuk surga. Luar biasa. Kemudian juga as-sadaqah, bersedekah, yang nomor 16. Maksudnya sedekah yang rutin, bukan sekali-kali ya. Kata Nabi SAW, fattaqun nar walau bisyikki tamr, takutlah kalian kepada neraka walaupun hanya sedekah dengan separuh kurma. Bersedekah dengan separuh kurma itu kan gak ada artinya, tapi kalau terus-terusan lama-lama ada artinya. Kita biasa memangnya sedekah tidak banyak-banyak lah, 1.000, 2.000 perak, tapi terus-terusan ya. Nampak ada kotak masuk, nampak ada kotak, terus seperti itu. Kemudian juga yang nomor 17, as-saum, berpuasa, puasa sunnah. Entah Senin Kemis, ya entah Yamul Bid, Daud. Kata Nabi SAW, man shoma yauman fi sabilillah, ba'adallahu wajhahu anin nar sab'ina kharifah. Barang siapa yang berpuasa 1 hari saja di jalan Allah, maka Allah akan jauhkan wajahnya dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Kalau antum jalan jangan berhenti 70 tahun sampai di mana. Itulah jauhnya kita dari neraka. Kemudian juga al-istiqamatu ala dinillah, berusaha istiqamah. Istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang mengatakan Rabbuna Allah, Rabb kami Allah, kemudian istiqamah, maka malaikat akan turun menghabar gembirakan kepada dia. Jangan takut, jangan sedih, karena Allah sudah sediakan surga. Artinya nggak mungkin masuk neraka. Kemudian juga talabul ilmi, seperti antum ini talabul ilmi. Nabi SAW mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan dalam rangka mencari ilmu agama, Allah mudahkan jalannya ke surga, bukan ke neraka. Kemudian yang selanjutnya binaul masajid, membangun masjid. Jelas, kalau siapa yang membangun masjid, Allah bangunkan 1 istana di surga. Tidak mungkinlah antum masuk neraka istananya dibiarin. Jadi istana itu siapa kalau begitu kita sudah bangun ya. Makanya kemudian Rasul mengatakan, man bana masjidan yabtaghi bihi wajhallah banallahu lahu mislahu fil jannah. Siapa yang membangun masjid dalam rangka mengharap wajah Allah, Allah bangunkan yang semisalnya di surga. Maksudnya Allah bangunkan istana di surga. Kalimat yabtaghi bihi wajah Allah artinya betul-betul karena Allah. Ingat dulu ada seorang khalifah, dia ingin bangun masjid, dan dia syaratkan pembangunan itu dananya semua dari dia.
Tidak boleh ada orang yang nyumbang, dia semua, karena dia mau kasih nama masjidnya, nama dia. Mulailah akhirnya dipanggil, mulai dari arsiteknya, tukang borongnya, tukang-tukangnya, semua dipanggil. Kemudian diwanti-wanti sama sang khalifah ini, aku mau buat masjid. Ingat, jangan ada satupun dana orang masuk ke masjid ini, karena masjid ini kalau sudah jadi akan saya kasih nama saya. Akhirnya mulailah dibangun masjid itu. Sudah jadi masjid itu, wah megah sekali. Mulailah kemudian papan nama dinaikkan atas nama dia. Masalahnya sang khalifah ini bermimpi. Dalam mimpinya, rupanya nama masjid itu bukan nama dia, tapi nama seorang ibu tua. Bangun dia. Ketika bangun dia ngomong sama prajuritnya, kau datang ke masjid yang saya bangun, tengok papan nama itu, masih atas namaku atau atas nama orang lain, katanya. Ditengok tak ada yang berubah. Ya. Alhamdulillah, kata khalifah. Besoknya mimpi lagi, gitu lagi, papan namanya berubah namanya. Akhirnya pas dia terjaga, dia ngomong lagi sama prajuritnya, aku datang lagi ke masjid itu, tengok, katanya. Masih namaku enggak, katanya. Masih ya khalifah. Sampai berturut-turut beberapa hari seperti itu. Akhirnya dia mengganggu mimpi itu dan mengatakan, cari nama wanita yang ada dalam mimpiku yang terpampang nama masjidku itu, katanya. Cari, ketemu wanita, rupanya wanita sudah tua, nenek-nenek, ya. Kemudian dipanggil sama khalifah, nek, ada enggak kau nyumbang ke masjidku? Kata nenek, boro-boro makan aja sulit menyumbang pula, katanya. Yang benar saya balikin. Kata nenek, itu enggak ada. Terus didesak-desak. Akhirnya kemudian khalifah ini maksa, sebutkan nih sumbanganmu apa, saya balikan. Katanya itu tidak ada. Aku hari-hari lewat masjid ini dan saya kagumi masjidmu tuh. Cuman aku teringat satu saja, katanya. Jadi satu hari saya lewat, lah salah satu kuda untuk mengangkut bahan bangunan itu, dia terikat di sebuah pohon. Dia ingin minum. Masalahnya talinya terserimpet di kakinya, sehingga dia susah mau minum tuh, karena tergulung kakinya dengan tali itu. Mau minum tak bisa, mau minum tak bisa. Jadi kata wanita ini, aku kasihan, aku dekati kuda itu, kemudian ku lepaslah tali itu, akhirnya dia bisa minum. Itu saja. Ya, kata sang khalifah, sini wahai prajurit, ganti papan nama itu, kasih atas nama wanita ini. Demi Allah, dia melakukan itu karena Allah, tapi aku melakukan karena manusia, gitu. Ya kan? Jadi maksudnya kisah ini artinya bahwa segala sesuatu itu harus karena Allah Subhanahu wa taala, gitu maksudnya. Bukan karena yang lain. Kalau sekarang kan nggak ada yang membangun masjid muhsinin tuh kasih nama saya. Jelas-jelas dia ngomong nama saya. Kemudian juga al-mudawamatu ala tatahhur, senantiasa menjaga kebersihan ataupun kesucian. Ya kalau bisa habis wudu batal wudu lagi, nanti batal wudu lagi, dia jaga betul. Dan ini lihat dari hadis Bilal bin Rabah, ketika Nabi SAW bertanya kepada Bilal bin Rabah, ya Bilal, samitu khosataka fil jannah, wahai Bilal, aku ketika masuk ke sorga, kok aku mendengar suara terompahmu di sorga, apa yang kau lakukan? Maka Bilal mengatakan, ma tawadda'tu wudu'an illa waqad shallaitu rak'atain. Tidaklah aku berwudu kecuali setelahnya aku melaksanakan 2 rakaat wudu. Dan Bilal terkenal orang yang menjaga kebersihan dan senantiasa berwudu. Kemudian juga al-iktsar minas sujud, memperbanyak sujud. Sujud kan macam-macam, ada sujud salat, sujud tilawah, sujud sahwi, sujud syukur, gitu ya. Kemudian juga al-hajjul mabrur, yang haji dengan tujuan karena Allah. Kemudian juga menyebar salam, memberi makan kepada fuqara wal masakin, bersilaturahim, dan salat di malam hari. Dan itu disatukan dalam satu redaksi hadis, kata Rasul, afsus salam wa at'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bis salam. Sebarkan salam, kasih makan, salat malam, maka kalian akan masuk surga dengan selamat. Dan banyak lagi hal-hal yang berkaitan dengan
amal-amal yang bisa menjauhkan kita dari api neraka ini sebagiannya saja. Ini saja yang bisa sampaikan, ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup subhanallah bihamdika.